Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabar di hari Senin kali ini? Semoga tetap semangat ya, karena di Senin kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mana sangat dekat eratnya dengan kita ya. Karena saya ini juga salah seorang yang suka sekali sama mie ya. Nah, sedangkan ternyata di Kota Semarang ini masih banyak loh mie yang beredar itu mengandung bahan-bahan berbahaya seperti formalin maupun pewarna tekstil begitu ya. Nah, untuk membahasnya lebih lengkap, kita sudah hadirkan narasumber kita yang luar biasa yaitu Kepala Balai Besar POM di Semarang, Bapak Lintang Purbajaya S-Farm Apoteker MSI. Pak Lintang, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sehat Bapak? Luar biasa, alhamdulillah sehat. Nah, ini kita baru pertama kali ya main ke kantor Balai Besar POM di Semarang. Letaknya ini tepatnya di mana Pak alamatnya? Kita di Jalan Sukun, ada di Serondol di Kota Semarang ya. Oke. Jadi kalau ini lingkupnya yang menjadi wilayah kerjanya itu Semarang saja atau sampai mana Pak? Ya, untuk Balai Besar POM di Semarang ini memang untuk pengawasan kita lakukan di seluruh provinsi di Jawa Tengah. Namun demikian saat ini dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang kita sudah mempunyai Loka POM. Jadi kantor Loka ada di Lokapom Surakarta dan Lokapom di Banyumas. Jadi pengawasan kita saat ini dibantu oleh Lokapom di Semarang dan di Lokapom di Surakarta dan di Banyumas. Oke, jadi ada di Banyumas, ada juga tadi di Surakarta ya, dan betul. salah satunya di Semarang pun Betul. ada. Nah, ini kita membahas ya Pak tentang salah satu hal yang sebenarnya menjadi ketakutan masyarakat gitu. Makanan itu kan hal yang primer ya, kita selalu butuh Betul. gitu. Dan banyak juga orang yang biasanya beli makanan ya, tidak memasak langsung. Tapi sedangkan ternyata ada juga di berita-berita bahwa di Semarang pun makanan-makanan yang menggunakan bahan berbahaya itu beneran ada. Nah, itu gimana sih Pak untuk datanya sendiri? Apakah memang sebanyak itu atau seperti apa? Ya, jadi betul tadi yang disampaikan bahwa apa yang kita makan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Mau kita sehat, kita minum makanan, minum obat itu yang aman, maka badan jadi sehat. Begitu juga sebaliknya, makanan kalau kita sembarangan, apa yang kita konsumsi masuk, itu akan mempengaruhi kesehatan kita menjadi buruk. Nah, untuk itulah kita juga punya program bagaimana untuk penanganan keamanan pangan dan obat. Di situ kita melakukan bersama dengan pengawasan kita, selain kita juga melakukan pengawasan sendiri, kita juga melibatkan stakeholder kita, ada dari pemerintah daerah, ada dari dinas kesehatan, ada dari dinas pertanian, kemudian perikanan dan seterusnya. Kemudian kita juga melakukan pengambilan sampling. Kita membeli sampel di pasaran, kita lakukan ujian, kita punya laboratorium yang sudah terakreditasi untuk bisa melakukan pengujian terhadap standar dan mutu keamanan obat maupun pangan. Sehingga kita bisa mengetahui apakah pangan yang dikonsumsi atau beredar di masyarakat ini aman atau tidak. Kemudian tadi terkait dengan bagaimana peredaran pangan. Betul di Kota Semarang sendiri, kita juga melakukan sampling, pengujian, kemudian kita juga melibatkan dari sanitarian ada di Puskesmas, Dinas Kesehatan di Kota Semarang, mereka melakukan pengambilan sampel. Kita ada pengambilan sampel untuk mie, kerupuk, semua yang menjadi konsumsi di masyarakat. Dan memang kita temukan beberapa produk olahan mie ini yang memang positif mengandung formalin dan mengandung borak juga. Dan ini yang perlu kita hadapi bersama, kewaspadaan bersama. Wah, ternyata memang ada ya di Semarang yang mengandung formalin, mengandung boraks begitu. Tapi kemudian tadi dijelaskan juga bahwa BPOM ini punya upaya-upaya yang dilakukan untuk memeriksa, menjamin bahwa yang beredar di masyarakat itu aman begitu ya Pak. Kita juga akan melihat profil singkat dari Balai Besar POM di Semarang melalui video berikut ini. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang merupakan unit pelaksana teknis UPT Badan POM di Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Sukun Raya nomor 41A Banyumanik, Semarang. Bangunan kantor BB POM di Semarang terdiri dari 2 gedung, yaitu gedung administrasi yang terdiri dari 2 lantai dan gedung laboratorium yang terdiri dari 3 lantai. Berbagai fasilitas pendukung telah disediakan oleh Balai Besar POM di Semarang.
Kegiatan di bidang pemeriksaan dipimpin oleh koordinator di bidang pemeriksaan yang mengkoordinir kegiatan inspeksi dan sertifikasi. Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dilaksanakan sepanjang tahun dengan mengutamakan skala prioritas dan berdasarkan kajian resiko. Pelaksanaan audit sarana dalam rangka pemberian rekomendasi sertifikasi, layanan konsultasi, sertifikasi atau registrasi baik langsung maupun melalui WA di nomor 0813 262 48821. Bagian Tata Usaha Balai Besar POM di Semarang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan. Kegiatan di bidang informasi dan komunikasi dipimpin oleh koordinator di bidang informasi dan komunikasi. Bidang ini menyelenggarakan fungsi pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. Kegiatan di bidang pengujian dipimpin oleh koordinator di bidang pengujian yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengujian obat dan makanan. Balai Besar POM di Semarang memiliki 2 laboratorium pengujian, yaitu pengujian kimia dan pengujian mikrobiologi. Di pengujian kimia terdapat lab obat dan nafza, lab obat tradisional dan suplemen kesehatan, lab kosmetik, serta lab pangan dan air. Jaga aset negeri sepenuh hati. Melayani dengan sepenuh hati. Berani jujur itu hebat. No gratifikasi. Walaupun langit runtuh, hukum tetap harus ditegakkan. Nah, itu tadi profil singkat dari Balai Besar POM di Semarang. Ternyata canggih sekali ya Pak Lintang ya. Labnya lengkap dan juga ada berbagai macam bidang yang membawahi pekerjaan-pekerjaan di Balai Besar POM Semarang ini. Nah, kemudian kalau keterkaitannya sama keamanan pangan tadi nih Pak, berarti bidang apa sih? Ya, kalau untuk terkaitan keamanan pangan kita hampir seluruhnya terkait. Yang pertama adalah terkait dengan pengambilan sampel tadi ya, kita pembelian sampel, pengujian di lapangan, kemudian lakukan kita pengujian di laboratorium. Kemudian kita juga bagaimana untuk pemberdayaan masyarakat, pemberian informasi masyarakat itu bagaimana untuk keamanan pangan itu ada di Infocom. Dan yang terakhir, kalau memang ada tindak pidana di sana, maka kita akan sudah memiliki penyidik pegawai negeri sipil yang itu melakukan penyidikan terkait dengan undang-undang pangan, itu ada di substansi penindakan. Oh, ternyata lengkap ya. Betul. Jadi tidak hanya sampai di pengujian saja, tapi bahkan sampai penyidikan segala Betul. macam juga ya. Ya. Baik, dan kemudian kalau untuk makanan nih Pak, kembali lagi ya. Sebenarnya berarti bahan pangan yang aman itu seperti apa sih? Ya, jadi bahan pangan itu yang harus menjadi dikatakan aman adalah bebas dari 3 cemaran ya. Yang pertama adalah cemaran kimia, kemudian cemaran biologi, dan yang terakhir adalah cemaran fisik. Kalau cemaran kimia nanti akan kita jelaskan bagaimana bahayanya penggunaan formalin, rodamin, dan pewarna-pewarna lainnya, termasuk juga penggunaan boraks, ini yang banyak tren di wilayah kita, ini adalah cemaran bahan kimia. Sedangkan untuk cemaran biologi sendiri ini yang kita khawatirkan adalah bagaimana perkembangan bakteri. Kita tidak mengetahui karena tidak terlihat gitu ya. Ternyata produk kita adalah mengandung bakteri yang mengandung bahan berbahaya, penyebab diare, keracunan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah cemaran fisik. Ini kalau kita makan itu kadang-kadang nasi kita ada ketambahan batu, itu adalah cemaran fisik ya. Begitu. Atau yang paling bahayanya kalau jangan itu adalah makanan yang menggunakan staples itu ya, yang dari logam, yang untuk staples ini. Kemudian tertelan, makanya itu menyebabkan gangguan di pencernaan, jalur makan, itu adalah cemaran fisik juga.
Oke, itu makanannya aman ya, bebas dari 3 cemaran 3 tadi. cemaran. Betul. Dan biasanya yang paling banyak di masyarakat itu cemaran jenis apa, Pak? Ya, rata-rata hampir sama, tetapi untuk di wilayah kita, di wilayah Provinsi Jawa Tengah ini paling tinggi adalah bagaimana 2, yaitu cemaran kimia dan cemaran biologi. Cemaran kimia yang tadi mengandung bahan berbahaya, borak, formalin, rodamin, ada juga berlebihan pengawet, penggunaan pengawet yang berlebihan, penggunaan pemanis yang berlebihan, sampai juga menggunakan bahan-bahan yang aneh-aneh ini ya, biasanya dicampur dengan obat, dicampur dengan zat lainnya. Kemudian untuk cemaran biologi ini yang kita sering kali kita mendengar berita adanya keracunan makanan setelah hajatan, kemudian atau keracunan di sekolah, ini yang tidak kita harapkan gitu ya. Ternyata adalah bagaimana makanan tersebut sudah berkembang bakteri-bakteri. Penyimpanannya tidak betul, pengolahannya tidak tepat sehingga bakterinya berkembang. Itu. Oh begitu ya, apalagi kayak kemarin habis Idul Adha begitu ya Pak, ada beberapa daerah yang kemudian beritanya keracunan massal, karena itu ya ada cemaran-cemaran tersebut ya. Betul, pasti ada cemaran tersebut karena tadi bakterinya tidak terlihat. Dia cocok ternyata ketemu dengan suhu yang tepat, ketemu dengan media pangan yang betul, dia berkembang 2 kali lipat, lebih cepat. Oke, nah yang lebih berbahaya mungkin cemaran yang kimia ya Pak, karena Betul. tidak secara langsung kelihatan efeknya. Ya, ini cemaran kimia inilah yang menjadi musuh kita tidak sampai 5 tahun sekarang, 3 tahun sudah terlihat bagaimana dampaknya apabila kita menggunakan pangan, mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan kimia. Oke, kita akan ulas lengkapnya ya tentang bagaimana sih bahayanya dari pangan-pangan yang tercemar oleh bahan-bahan kimia berbahaya. Nah, buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Ngobras, ngobrol asik setiap Senin jam 3 sore. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap Selasa jam 10 pagi. Ini usahaku setiap Kamis jam 9 pagi. Jelajah Semarang setiap Jumat jam 9 pagi. Kulineran, kulik jajanan Semarang setiap Sabtu jam 9 pagi. Ndak ya? Setiap Minggu jam 3 sore. Saksikan semua program hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Bepom Mobile merupakan aplikasi berbasis mobile phone yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam verifikasi produk obat dan makanan yang terdaftar di Bepom, melakukan pengaduan terhadap suatu produk, serta mendapatkan berita terbaru dari Bepom. Caranya dengan mendownload aplikasi Bepom di App Store ataupun Google Play. Setelah berhasil di-download, akan muncul logo Bepom di layar handphone dan masyarakat dapat mengakses menu Bepom Mobile. Cek produk adalah menu untuk pindai 2D barcode pada produk. Pertama-tama, kenali terlebih dahulu 2D barcode Bepom yang akan dipindai. Kemudian atur posisi produk agar 2D barcode dapat terdeteksi dengan baik oleh scanner kamera. Setelah berhasil, akan berlangsung proses pemeriksaan 2D barcode. Jika produk telah terdaftar di Bepom, maka akan muncul tulisan produk dikenali dan konsumen akan mendapatkan spesifikasi dan legalitas produk sehingga aman untuk digunakan.
Apabila data penindai tidak ditemukan atau 2D barcode tidak ada pada kemasan, konsumen dapat mengetik manual dengan memasukkan nomor izin edar. Karena saat ini penerapan 2D barcode sedang dilakukan secara bertahap. Riwayat scan untuk melihat riwayat pemindai yang sudah dilakukan. Berita adalah menu untuk mengakses berita seputar pengawasan obat dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM. Pengaduan adalah menu untuk melakukan pengaduan akan produk yang tidak ditemukan. Untuk melakukan pengaduan, masyarakat diharuskan untuk login terlebih dahulu. Cara pengaduan melalui aplikasi BPOM yaitu dengan mengisi seluruh form, lalu mengupload gambar dan kirim. Selain itu, konsumen juga dapat menghubungi call center BPOM, SMS, ataupun email ke halobepom@pom.go.id. Oke, people, masih di Ngobras dengan tema kita kali ini yaitu mengenai keamanan pangan. Nah, tadi Pak Lintang sudah menjelaskan tentang keamanan pangan itu bebas dari cemaran ya Pak, dan juga kita sudah masuk ke bahayanya. Nah, ini juga ada beberapa contoh, apa aja ini Pak? Ya, ini yang ada di depan kita adalah contoh pangan yang mengandung cemaran bahan berbahaya ya. Yang pertama ini adalah mie yang mengandung formalin. Ini sudah kita lakukan pengujian, kita sudah lakukan penggerbekan untuk ke pabrikannya ya. Jadi ciri-cirinya jelas bahwa mie yang mengandung formalin ini pasti pertama lebih berminyak, kemudian awet, baunya bukan bau mie lagi gitu ya. Baunya adalah bau kimia atau yang khas. Kalau kita karena menggunakan formalin ini biasanya mengandung bau kimia yang khas. Kemudian dia lebih awet. Ini yang paling banyak kita temukan. Kemudian ini kerupuk ya, kerupuk miskin, kerupuk pasir kita sebutannya. Biasanya warnanya yang pinknya menyala. Warnanya hampir sama dengan warna bunga anggrek ini ya, tapi lebih terang lagi malah. Karena ini adalah mengandung pewarna kain, biasanya rodamin B. Ini biasanya paling banyak memang ada di kerupuk. Kemudian ini biasanya kalau kita mau puasa, di ketika puasa gitu ya, makanan-makanan menggunakan pewarna cerah. Ini biasanya untuk menarik pelanggan, padahal dia menggunakan pewarna kain. Termasuk juga jenis jajanan-jajanan seperti ini, warnanya sangat mencolok. Ini pasti menggunakan pewarna kain. Kemudian yang paling banyak ini adalah contohnya borak, bleng. Ini ya ketitet, ini obat gendar dan sebagainya. Ini adalah jenis borak yang digunakan sebagai campuran di dalam kerupuk ataupun bakso ini ya, supaya lebih kenyal, supaya lebih renyah gitu ya. Tetapi ini sebetulnya adalah bahan kimia. Betul. Inilah yang paling banyak kita temukan di wilayah kita, dan kita selalu mengedukasi masyarakat untuk bagaimana ini mengenali, paling enggak dia tahu. Oh, ternyata kalau warnanya pinknya menyala seperti ini ya jangan dibeli gitu ya. Termasuk juga untuk yang mie baunya khas kimia, kemudian mengandung seperti lebih berminyak, kemudian lebih awet dari 1 hari. Ini pasti kita curigai untuk mengandung formalin. Oke, berarti ini untuk mie basah aja ya Pak ya? Ya. Kalau untuk trennya untuk di wilayah sini adalah jenis mie basah. Ini yang banyak kita gunakan untuk di sini untuk konsumen mie yang olahan mie-nya gitu ya. Dan juga sebagian besar kita temukan di beberapa tempat adalah tahu putih yang menggunakan yang lebih awet. Ini biasanya ciri-cirinya untuk tahu putih ini dia lebih keras gitu ya. Kemudian baunya dia tidak berbau tahu gitu ya. Dia lebih awet lebih dari 2 hari di suhu ruang, dan tadi yang paling penting ini tidak dihinggapi lalat. Betul, melalat saja tidak mau gitu ya, karena dia tahu mengandung formalin. Dia pasti tidak mau hinggap di makanan-makanan yang memang seharusnya berlalat. Sebagai contohnya ini ada teri gitu ya. Biasanya kalau kita buka di ruangan terbuka ini lalatnya pada datang, tetapi karena lalat dia sudah mencium aroma zat kimia dari formalin, dia tidak mau menghinggap. Wah, bahkan lalat pun tidak mau ya Pak ya Betul. sama produk-produk seperti ini. Jadi kita sebagai manusia harusnya bisa lebih jeli ya dalam memilih Betul. produk-produk pangan yang akan kita konsumsi. Biasanya kayak gini tuh nemu di mana sih Pak? Betul.
Paling banyak memang kita mengintervensi ada di pasar. Jadi kita selalu turun di pasar tradisional, kita ngambil sampel, kemudian kita uji langsung di tempat. Ini bersama dengan dinas pengelola pasar biasanya atau dinas kesehatan sanitarian. Kita ambil sampel, kita uji di tempat. Kalau menggunakan test kit kita, hasilnya positif, langsung kita datangi pedagangnya. Ini ngambilnya dari mana, kemudian berapa lama dia jualan atau dan sebagainya. Nah, inilah yang kita identifikasi sampai kita ketemu pabrik-pabrik untuk pengolahannya. Apakah dia memang ada unsur sengaja untuk dia menggunakan formalin sebagai bahan tambahan atau memang tidak sengaja, misalnya dari bahan yang dicampur atau apa. Oke, baik. Dan kemudian kalau kita menemukan seperti ini di pasar, kita sebagai pembeli secara langsung ya menilainya dengan itu tadi ya Pak, dari teksturnya, aromanya, warnanya. Kemudian kalau menemukan yang seperti ini, apa yang kita bisa lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan kalau di pasar itu bisa kita mintakan ke pengelola pasarnya. Ini tolong dilapor, ini kalau sepertinya menggunakan pewarna kain, menggunakan rodamin atau methanol yellow. Kemudian juga yang kedua memang kita harus sampaikan, kita itu hak konsumen loh gitu ya. Mendapatkan pangan yang aman itu adalah hak setiap orang. Jadi kalau kita Bapak Ibu ini merasa curiga atau tidak yakin pangannya, ini tanyakan, ini pewarnanya apa, ini menggunakan produk apa. Kemudian ini ngambilnya kapan, datangnya kapan, ini adalah hak konsumen. Kemudian kalau memang ini banyak, kemudian terus-menerus kita datang ke situ, ternyata dia masih menjual produk yang mengandung formalin ataupun borak-rodamin, dapat dilaporkan ke kantor kami, ke Balai Besar POM di Semarang atau ke Dinas Kesehatan. Oke, baik. Jadi bisa melaporkan ya, kita sebagai konsumen berhak loh, boleh ya untuk seperti itu. Betul, itu adalah hak konsumen sekali lagi. Hak asasi manusia salah satunya adalah mendapatkan pangan yang aman. Karena mungkin kitanya nyadar, jadi bisa melaporkan ya. Gimana kalau nanti ketemu orang lain yang dia nggak menyadari hal-hal seperti ini ya? Betul. Oke, baik. Dan kemudian ketika kita memberi beli produk makanan begitu ya Pak, biasanya kan ada nih di belakang itu tentang takaran gizinya ya. Kemarin juga di kalangan ibu-ibu banyak nih yang bubuk jamur gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya jamurnya paling sedikit, dia ditulisnya di paling belakang gitu. Nah, sebenarnya cara untuk membacanya itu gimana sih Pak, dan seberapa penting untuk kita mengamatinya? Betul. Untuk saat ini gitu ya, tren dari tahun 2000-an ke atas ini adalah bagaimana nilai gizi dari pangan itu yang sangat berpengaruh. Kita tahu bahwa saat ini jajanan yang milenial saat ini ya, itu adalah semua berbasis gula ataupun makanan yang memang berbasis banyak mengandung garam. Otomatis di situ adalah resiko kesehatan yang paling tinggi adalah diabetes, yang kedua adalah hipertensi dan stroke. Nah, untuk itu kami dalam hal ini Badan POM telah melakukan evaluasi bagaimana untuk nilai gizinya. Jadi apa yang dia cantumkan di dalam label ataupun kemasannya itu yang harus betul, harus betul dan jujur gitu ya. Industrinya itu menyampaikan nilai gizinya mulai dari penggunaan garam, gula, pengawet itu harus detail, harus clear. Kemudian kami juga memverifikasi melalui pengujian. Jangan sampai penggunaan pengawetnya berlebihan. Kemudian kita kemarin juga melakukan pengujian untuk kadar minuman-minuman yang kekinian itu, kadar gulanya berapa, makanan yang kekinian juga kita cek garamnya berapa. Artinya kita memang melindungi dan ini adalah suatu tujuannya untuk gerakan masyarakat sehat gitu ya, Germas. Di sana juga bagaimana pencegahan penyakit-penyakit di kemudian hari, sehingga kita selalu menyampaikan setiap kegiatan kita pemberian informasi, edukasi pada masyarakat, hati-hati konsumsi gula berlebihan, konsumsi garam berlebihan, minuman kekinian dibatasi. Memang anak-anak kita, adik-adik kita mengkonsumsi, dia nggak kerasa saat ini, tapi sampai saat ini di umur data terbaru dari Kementerian Kesehatan belum sampai umur 30 tahun sudah menderita diabetes. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama. Batasi penggunaan gula, batasi penggunaan garam. Ya, tadi menjadi ancaman kita untuk mendatang. Oke, ini memang satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi ketika membeli sesuatu dibaca komposisinya, nilai gizinya, dan soalnya masalahnya enak sih ya Pak ya. Banyak garamnya, banyak gulanya. Ini yang kadang bikin kita jadi terlena, kemudian lupa menakar bahwa wah
seharian ini udah cukup banyak loh asupan gulanya, jadi harus di stop, harus dikontrol begitu ya. Betul itu. Dan kita juga ada informasi lengkapnya tentang bagaimana cara untuk melihat atau membaca tabel nilai gizi melalui video berikut ini. Halo guys, ketemu lagi bareng aku Pompi. Di video kali ini kita bakal bahas label informasi nilai gizi atau ING yang biasanya ada di kemasan produk. Apa sih label ING itu? Gimana cara bacanya? Dan buat apa sih kegunaannya? Skuy, kita pantengin videonya. Nih guys, contohnya snack keripik kentang yang mau aku beli. Coba kita lihat label tulisan informasi nilai gizinya. Biasanya ada di belakang kemasan. Di snack ini tertulis takaran saji 25 gram dan jumlah sajian per kemasan 4. Berarti satu kemasan keripik kentang ini beratnya 100 gram ya. Jumlah sajian per kemasan 4, artinya satu kemasan snack kentang ini dikonsumsi untuk 4 kali saji, bukan 1 kali makan guys. Catat! Sekali makannya cukup 25 gram saja, kurang lebih 10 chips lah. Atau biar lebih seru makannya, 1 bungkus buat rame-rame aja, ya nggak? Hehehe. Tahu nggak guys, kalau lihat label ini ya, buat konsumsi satu sajiannya aja atau 25 gram itu udah menuhin kebutuhan kalori kita sebanyak 130 kilokalori. Jadi kalau kita habisin 1 bungkus sendirian, kalori yang kita dapat sebanyak 130 kilokalori dikali 4 sajian per kemasan jadi 520 kilokalori. Wow, banyak juga ya. Belum lagi lemaknya guys. Di sini ditulis lemak total 6 gram dan persen AKG-nya 9%. Jadi artinya dengan kita makan snack ini, kebutuhan lemak total kita sudah terpenuhi 9% dari angka kecukupan gizi harian kita. Ingat ya, ini baru sekali saji atau tiap 25 gram. Kalau kamu habisin sendiri 1 bungkus atau 100 gram, tinggal dikali 4. Walhasil sudah memenuhi 36% kebutuhan lemak sehari. Ulala. Coba ingat-ingat lagi pas kita nonton film. Berapa banyak cemilan yang kita makan, apalagi seharian. Banyak banget kan kalori yang masuk ke tubuh kita. Makan pagi, siang, malam, macam-macam cemilan, belum lagi minuman manis dan bersoda. Kalau kita nggak kontrol, bisa-bisa kita overweight. Boro-boro bisa punya body goals ya kan? Atau nih, yang lebih serem lagi bisa-bisa kita terserang gangguan kesehatan karena kelebihan gula, garam, atau lemak guys. Ih, nggak banget kan? Jadi, dengan kita baca label ING dan tahu nilai gizi yang kita konsumsi, kita bisa atur berapa gizi yang masuk ke tubuh kita. Nah guys, banyak banget kan manfaat dari informasi nilai gizi? Skuy deh, mulai sekarang kita kepoin tulisan informasi nilai gizi atau ING buat pilih produk makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi kita. Konsumsi pangan aman, beragam dan bergizi seimbang membentuk generasi yang unggul dan cerdas. Nah, itu tadi informasi lengkapnya ya. Jadi semakin tahu bagaimana untuk membaca informasi nilai gizi ya yang ada di setiap kemasan. Jadi ternyata kita itu makan nggak asal makan, begitu ya Pak Lintang. Kita harus melihat bahwa apakah ini aman tidak, ada cemaran bahan-bahan berbahaya atau tidak. Kemudian dari takaran gizinya pun apakah cukup atau berlebihan, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah kemudian kalau dari BPOM sendiri untuk bisa mengatasi permasalahan terkait mie berbahan pengawet tadi bagaimana nih Pak? Ya, jadi dari Balai Besar POM di Semarang ini karena kita melihat ya ini trennya kok setelah pandemi ini makin banyak gitu ya penggunaan mie yang mengandung formalin dan borak. Kita sejak tahun 2018 ini sudah mulai merancang, ini kita punya inovasi namanya Gumergah. Jadi Gumergah itu singkatan dari Ayo Gugah UMKM Resik Saking Bahan Berbahaya. Jadi ini sudah kita inisiasi sejak tahun 2018, 19, kemudian kita pandemi, kita cek semuanya. Bagaimana kita adalah melakukan mapping terkait dengan mie yang digunakan di UMKM sebagai pangan olahan. Jadi mie Jawa, mie godok dan sebagainya itu mie-mie yang ada di UMKM penjajah makanan itu
di setiap kecamatan kita bersama dengan sanitarian dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, kemudian kita turun termasuk juga PKK, TPP PKK di Kota Semarang ini, kita turun mengambilan sampel di setiap warung-warung maupun UMKM penggunaan mie, kita lakukan pengujian dan kita lakukan intervensi. Nah, hasilnya sampai dengan tahun 2022 kemarin, ini sudah mulai berkurang, turun. Jadi saat ini sudah 65% yang memenuhi syarat, jadi memenuhi ketentuan. Jadi mie-nya tidak mengandung formalin, itu ada 65% dan PR kita masih ada sekitar 35%-an untuk kita eliminasi pedagang-pedagang yang memang menggunakan mie yang mengandung formalin. Oke, masih ada PR 35% ya. Ayo ini masyarakat, entah itu pedagang maupun masyarakat yang menjadi konsumen, kita harus cerdas ya. Ayo diikuti peraturannya karena ini kan untuk kesehatan kita semua ya. Makanya cari rezeki harus yang halal, jangan sampai mengakibatkan orang lain merugi begitu ya Pak. Kita masih akan bahas hal-hal lainnya terkait dengan keamanan pangan. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Tempat jajan baru nih di Kota Semarang. Lokasinya ada di bangunan penuh historis yang pernah jaya pada masanya, yaitu Pasar Johar. Tepatnya di Food Court UMKM Kota Semarang, lantai 4, Pasar Johar Selatan. Ada kopi dan jajanan kekinian, makanan khas Semarang, jajan pasar, sampai warmindo pun juga ada. Tempatnya bersih dan luas dengan pemandangan alun-alun Johar dan Masjid Kauman yang legend banget. Tersedia lift untuk menuju lantai 4. Di sini pun terdapat free wifi dan bakal ada penampilan live music juga. Jajan di sini artinya kamu support UMKM lokal agar semakin bertumbuh. Yuk jajan dan jalan-jalan ke Food Court Pasar Johar Selatan.
Masih di Ngobras e-People dengan tema kita program keterpaduan keamanan pangan bersama dengan Kepala Balai Besar POM di Semarang, Bapak Lintang. Pak Lintang, kita lanjutkan ya. Tadi sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Badan POM di Semarang untuk keterkaitannya dengan keamanan pangan. Salah satunya melalui Gumdegah itu tadi ya. Ini kan lebih ke para pelakunya. Nah, kalau ke masyarakatnya sendiri juga ada programnya, Pak? Ya, jadi untuk masyarakatnya sendiri kita sampai membuat program yang berlapis gitu ya, kita menyebutnya. Bagaimana pemberian informasi, komunikasi, dan edukasi. Kita hampir setiap tahun minimal 60.000 orang itu harus kita edukasi terkait dengan keamanan pangan, keamanan obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Itu yang kita sampai ke, karena seluruh Jawa Tengah, kita sampai ke pelosok-pelosok. Kemudian lapisan keduanya, itu lapisan paling bawah ya, lapisan keduanya adalah kita pembentukan Desa Pangan Aman. Ini kita punya program nasional Desa Pangan Aman, itu ada di beberapa kabupaten, dan untuk tahun ini kita ada di Kota Semarang, kemudian di Kendal, kemudian di Temanggung, Sukoharjo, dan di Kabupaten Magelang. Ini adalah percontohan untuk Desa Pangan Aman yang di dalamnya kita membentuk kader keamanan pangan. Kader keamanan pangan, kita membentuk komunitas keamanan pangan yang terdiri dari ibu rumah tangga, pelaku usaha UMKM pangan, kemudian ada juga dari guru, kemudian juga ada Karang Taruna dan PKK. Ini adalah pembentukan kader keamanan pangan yang sudah kita gagas sejak tahun 2018 di seluruh Jawa Tengah. Kemudian lebih detailnya lagi lapisan keduanya untuk keamanan pangan ini kita fokuskan untuk di PJAS, pangan jajanan anak sekolah, sampai kita mengintervensi ke sekolahannya gitu ya. Bagaimana pencegahan pangan yang berbahaya masuk ke sekolah. Kita tahu intervensi untuk pangan ini memang harus sejak dini gitu ya. Dari SD, SMP, SMA kita melakukan intervensi melalui program jajanan anak sekolah. Keterlibatannya adalah dari kepala sekolah membentuk tim keamanan pangan sekolah sampai dengan komunitas sekolah. Ini lapisan-lapisan untuk keamanan pangan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita pembentukan pangan Goes to Campus. Ini lebih bagaimana tadi untuk di tingkat sekolah, ini di tingkat perguruan tinggi. Kita membentuk kader keamanan pangan, duta pangan di sana, kemudian sampai kita harapkan keamanan pangan ini masuk ke dalam salah satu mata kuliah tentang keamanan pangan, identifikasi, dan bagaimana untuk pencegahan kasus-kasus terkait dengan keamanan pangan. Itu yang sudah kita lakukan untuk masyarakat. Dan ya tadi kembali lagi bahwa setiap orang itu harus memahami dan mengetahui bahwa hak asasi pangan aman itu adalah hak setiap orang. Yang kedua adalah apapun yang masuk ke dalam mulut kita itu adalah mempengaruhi kesehatan kita. Oke, baik. Itu ternyata sangat berlapis-lapis ya Pak. 60.000 lebih ya tentu saja yang menjadi masyarakat teredukasi tentang pangan melalui kegiatan mulai dari desa aman pangan, sampai sekolah, kampus. Wah, ini luar biasa. Masuk ke seluruh elemen masyarakat ya untuk mengedukasi keamanan pangan. Tapi kemudian kalau dari tingkat pelaporannya Pak, dari masyarakat banyak gak sih yang melapor? Ya. Untuk pelaporan untuk saat ini memang ada, kita mempunyai kanal untuk pelaporan dan juga untuk aduan. Masyarakat bisa menyampaikan kepada kita di nomor pengaduannya di 081225 694252. Di situ banyak sekali juga yang sudah mengadukan, tidak hanya pangan, terkait dengan kosmetik, terkait dengan obat, kemudian terkait juga dengan suplemen kesehatan. Apakah masyarakat banyak bertanya, ini aman tidak? Kemudian ini sudah terdaftar di BPOM atau belum? Kemudian melaporkan, oh ternyata di sebelah saya itu ada pabrik loh, kemarin yang informasi dari masyarakat ini, ada pabrik mie, mohon dicek dong itu menggunakan aman atau tidak. Ini adalah bentuk aduan dari masyarakat. Nah ini setiap aduan dari masyarakat akan kita tindak lanjuti secara serius, termasuk juga informasi kerahasiaannya. Ini kita sudah dijamin dalam hal proses dan bisnis proses kita melalui ombudsman, kemudian layanan publik kita, penilaian terkait dengan layanan publik kita.
Oke, jadi ternyata ya ada nomor pengaduannya ya kalau nanti masyarakat ingin mengadukan bisa lewat nomor tersebut. Tapi kemudian program-program tadi nih Pak biasanya dilaksanakan setiap apa sih dan apabila misalnya dari kampus atau sekolah dekat juga dengan pabrik seperti itu dan ingin anggotanya atau siswa-siswanya ini mendapatkan edukasi, apakah bisa kerjasama sama BPOM? Ya, betul. Itu yang kita harapkan malah untuk saat ini. Kami terbatas dalam hal jumlah personil dan SDM-nya karena ini seluruh Jawa Tengah gitu ya. Sehingga kita itu mengharapkan memang dari proaktifnya dari pemerintah daerah, kemudian kita harapkan dari kampus, dari sekolah ini yang sering berkomunikasi dengan kita. Sebagai contoh termasuk untuk desa. Ini sudah ada desa yang memang secara mandiri. Dia pengen punya program terkait dengan keamanan pangan. Dia mengundang kami untuk dilatih, kami siap dan tidak dipungut biaya untuk dengan kami, dengan Balai Besar POM di Semarang, tidak ada pemungutan biaya untuk bagaimana pelatihan, pembentukan kader dan sebagainya. Ini adalah murni tugas dan fungsi kami. Kemudian untuk sekolah ini kami banyak menerima. Sepanjang kemarin menjelang liburan ini banyak kami menerima kunjungan-kunjungan dari sekolah untuk diminta terkait dengan pemberian informasi, pemilihan pangan yang aman, kemudian identifikasi pangan yang mengandung bahan berbahaya. Ini mereka datang ke kantor kami dan kami punya aula yang bisa dimanfaatkan untuk pemberian edukasi untuk masyarakat. Itu yang kita harapkan malah. Oke, jadi sangat terbuka ya. Betul. Kalau mau bekerja sama dengan Badan POM. Dan ini adalah satu hal yang dibutuhkan banyak masyarakat begitu ya Pak. Karena kadang tuh seperti Semarang pun punya banyak kampung tematik. Ada kampung tematik jajanan pasar, olahan tempe dan lain sebagainya. Jadi harus mengerti juga tentang keamanan pangan tersebut ya. Dan paling dekat kegiatan dari BPOM bakal ada apa nih Pak? Ya. Untuk saat ini yang terdekat kita laksanakan minggu depan ini tadi menjawab tadi keinginan harapan dari masyarakat, kita akan melaksanakan forum konsultasi dan komunikasi publik ini menanggapi apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan sistem kerja kita, layanan publik kita. Kemudian juga kita punya yang akan kita laksanakan kemarin adalah bagaimana pembentukan tadi kan memang kampung tematik ya, terutama di Kota Semarang ini kita punya Desa Mijen ya, di Wonolopo ini adalah desa jamu. Ini kita mengintervensi juga ke sana. Ini bagaimana membudayakan kembali jamu untuk masyarakat dan generasi milenial. Kita bantu di sana untuk pelatihannya dan pendidikannya. Kemudian juga kita punya program untuk di tahun ini tadi kita Gumregah, kita laksanakan, kita bersihkan mie yang ada di wilayah Kota Semarang ini untuk bebas dari formalin dan borak, dan kita lakukan nanti stikerisasi. Ini UMKM yang sudah mendapatkan stikerisasi bebas dari formalin inilah yang menjadi nilai positif, nilai tambah dari UMKM di Kota Semarang ini. Oke, pasti akan bikin masyarakat lebih merasa ayem begitu Betul. ya Pak, ketika melihat ada stikernya dari BPOM, oh berarti ini aman begitu. Betul. Dan ini biasanya di stikeri setiap berapa lama Pak? Ya, stikernya ini kita pantau setiap stikernya itu setahun sekali, tapi pemantauannya bisa 3 bulan sekali. Jangan sampai nanti setelah dapat stiker kemudian dia menjual bahan berbahaya. Betul. Tidak. Ini kita sudah kerjasama dengan PKK, kemudian dengan termasuk juga dari nanti kita harapkan dari mahasiswa kampus ini juga dia bisa mengambil sampel untuk diujikan. Oke, tapi walaupun sudah ada stiker, berarti kan kalau nggak aman pasti nggak akan mendapat stiker begitu ya Pak. Itu masih ada yang bandel nggak sih Pak? Ya. Kalau bandel dan tidaknya memang masing-masing ya, namanya juga mereka pasti memanfaatkan. Tetapi itu yang paling penting, tahu atau tidak tahunya itulah yang harus mereka pahami. Sengaja atau tidak sengaja. Kalau memang ada unsur kesengajaan, oke, berarti memang sudah sanksi di sana yang harus kita sampaikan. Tetapi kalau memang saya tidak tahu, ditawari, kemudian dan sebagainya, unsur ketidaksengajaannya ada, maka mulai pembinaannya kita mulai kembali. Oke, jadi kita tetap harus praduga tidak bersalah gitu ya. Karena barangkali ada yang memang dari suppliernya ya, bukan dia bikin sendiri. Dari pabrikannya memang sudah dicampur dan itu yang harus kita tahu. Nah, itu apalagi kita sebagai konsumen kalau memang tahu tentang hal seperti itu boleh diinformasikan, ditanyakan begitu ya Pak. Kemudian diinformasikan dan jika memang itu adalah hal yang berbahaya, bahkan memang sengaja, silahkan bisa dilaporkan melalui nomor pengaduan yang ada tadi. Terakhir dari Pak Lintang, ada yang mau disampaikan pesan untuk masyarakat? Ya, khususnya untuk
masyarakat Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang, kita memang harus tadi sekali lagi apa yang masuk ke dalam mulut ini adalah kesehatan kita. Sehingga selalu ingat kami mempunyai slogan dari Badan POM ini adalah ingat cek klik gitu ya. Cek klik, cek kemasannya, kemudian cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Yang pertama cek labelnya, cek kemasannya dulu. Kemasannya adalah apakah rapi, kemudian tidak penyok, itu yang paling penting. Kemudian tidak rusak, kemasannya masih utuh, tertutup, segelnya masih aman. Kemudian dari labelnya, yang pertama harus ada persyaratan utama, harus ada nama produk, tadi harus ada nilai gizi, nama produsennya juga harus ada. Kemudian cek izin edar, ini setiap pangan olahan harus memiliki nomor izin edar. Untuk kemasan pangan olahan ada 2 nomor izin edar, ada dari Badan POM, yaitu BPOM MD, ataupun kalau impor adalah BPOM ML, sedangkan untuk yang produk rumah tangga UMKM adalah PIRT. Itu adalah setiap produk pangan olahan yang di Indonesia untuk diedarkan harus memiliki nomor izin edar. Kemudian yang terakhir adalah cek kadaluarsa. Kadaluarsa ini batas aman pangan tersebut bisa digunakan. Artinya bahwa pangan yang memiliki kadaluarsa itu sudah diketahui oleh produsennya, dia aman digunakan sampai kapan. Tetapi kalau kadaluarsanya sudah lewat, ya jangan dimakan gitu ya. Artinya yang pertama produknya sudah berubah kualitasnya, yang kedua mungkin dari pengawet dan cemaran bakterinya sudah mulai banyak. Nah, ini yang perlu kita kewaspadaan. Oke, baik. Cek klik itu ya. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga kadaluarsa. Itu sebenarnya hal dasar yang harus kita perhatikan setiap mau membeli sesuatu ya. Betul. Mari belajar menjadi konsumen yang cerdas karena kesehatan kita adalah tanggung jawab kita juga. Terima kasih banyak Pak Lintang Sama-sama, atas informasinya. Sungguh langsung hawanya pengen berhati-hati begitu ya. Kalau nanti mengkonsumsi apa harus dicek dulu. Dan buat e-people semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan. Silahkan untuk di-share ke teman-teman lainnya juga. Dan tonton selalu program kita yaitu Ngobras yang tayang di YouTube channel Semarang Pemkot di hari Senin jam 3 sore. Buat e-people jangan lupa untuk subscribe ya, karena kita punya banyak program lainnya. Besok di hari Selasa ada Ngopi Ngobrol Inspirasi, kemudian di hari Kamis ada Ini Usahaku, di hari Jumat ada Jelajah Semarang, di hari Sabtu ada Kulineran Kulik Jajanan Semarang, dan juga di hari Minggu ada Ndayo. Yaudah kalau gitu saya Hani Nurmalita bersama Pak Lintang dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.